Itu apa tuh? Anak-anak keluar lagi, petugas saja yang akan dijawab. Benar semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini kelas 6D melaksanakan praktek SPDP. Praktek ini adalah salah satu bagian daripada penilaian untuk kalian di bidang praktik SPDP. Pada tema kali ini, Ibu Bapak Guru sudah menyiapkan dengan tema menu makanan ciri khas daerah, khususnya kita daerah Sumatera Selatan. Anak-anak sekalian, pelaksanaan daripada kegiatan ini intinya, ya, kita atau ibu bapak guru ingin memberikan pembelajaran kepada anak-anak tentang bagaimana mengenal ciri khas makanan daerah, khususnya Sumatera Selatan, karena kita tahu saat ini banyak sekali menu-menu makanan itu yang nampak di depan kita itu makanan-makanan yang modern, sehingga banyak yang sudah tidak mengenal dengan menu makanan daerahnya, seperti ada yang pindang, terus apa lagi ya, makanan-makanan daerahnya. Apa juga yang perlu kita ambil hasil dari kegiatan ini, yaitu yang pertama, seperti yang Bapak sampaikan tadi, pengenalan terhadap makanan daerah, ya. Terus anak-anak diharapkan juga nanti dapat dengan praktek ini terbiasa dengan tentang cara penyajian, cara menyajikan, menghidangkan makanan-makanan itu. Jadi kalau anak-anak nanti di rumah ada tamu, ini bisa dipraktekkan di rumah. Jadi entah itu yang cewek maupun yang cowok tahu cara etika di dalam penyajian makanan. Bapak sendiri waktu masih SD dulu diajari oleh guru-gurunya, dan alhamdulillah sampai sekarang masih ingat tentang bagaimana cara menyajikan makanan, meletakkan gelas, meletakkan sendok di atas piring, ya. Terus bagaimana etika kita duduk di dalam menghadapi makanan. Karena kalau kita di rumah mungkin hal-hal yang biasa, tetapi kalau suatu saat anak-anak makan secara resmi, entah itu di restoran, di makan resmi, anak-anak akan tahu bagaimana etika kita makan secara resmi. Itu yang pertama, tentang cara teknis penyajian. Cara juga dalam menyajikan minuman. Kalau kita ada tamu atau dengan orang tua kita, bagaimana cara menyajikan minuman itu. Ini contoh nih anak-anak ya. Mungkin tidak perlu Pak Roson suruh lagi praktek, tapi perlu juga Pak Roson sampaikan. Anak-anak, terkadang sering kita kalau membuat kopi atau teh di rumah, ya, sering nggak dengan ibunya atau ayahnya atau kakaknya kalau membuat teh kopi itu seperti ini, seperti ini. Sering tidak? Benar. Pernah tidak dengar seperti itu? Pernah. Nah itu etikanya salah.
dari teknik atau cara kita membuat ya minuman yang akan kita sajikan pun itu ada cara. Terus yang kedua di dalam menyajikan, umpamanya ini nampan, ya nampan, dan ini air minum lalu akan kita sajikan. Ini ada yang ngambilnya seperti ini. Ini benar atau salah? Seharusnya bagaimana? Tangannya dari bawah, tidak boleh berada di atas atau di permukaan cangkir, itu tidak etis. Ya, benar. Jadi seperti itu. Ya, dan dalam kita menyajikan sendok makanannya, ya. Terus yang kedua, sendok yang kita letakkan di piring. Ini ada 2 sendok. Sendok apa saja? Garpu sama sendok mangkok. Nah sekarang Bapak mau tanya, kalau sendok garpu kita letakkan sebelah mana? Sebelah kanan. Sendok makannya di sebelah mana? Kiri. Benar atau salah? Hah? Berarti kalau kita makan nasi pakai garpu ini ya? Hah? Jadi apa yang di sebelah kanan yang kita letakkan? Nah, tadi katanya garpu di sebelah kiri. Ya, nah itu saja dari hal-hal yang termudah seperti itu kita harus paham. Jadi cara menyajikan seperti itu. Cita rasa anak-anak, cita rasa itu ya tergantung lidah masing-masing ya. Tidak bisa juga kita, ada yang hobinya agak campak-campak kalau dia seperti pindang, ada yang hobinya agak pedas. Ya, cita rasa itu nomor 2. Karena 3 orang saja memakan dengan makanan yang sama pasti akan berbeda. Ada yang hobinya agak pedas, ada yang hobinya agak campak, dia tidak terlalu asin, ada yang hobinya agak asin. Tetapi yang lebih penting adalah apa? Penyajiannya, menata sajian di atas meja. Bagaimana cara kita menata sajian itu, menyajikan makanan itu di atas meja? Karena rasa itu akan kita tahu setelah kita apa? Kita tahu rasanya itu enak atau tidak setelah apa? Setelah atau dicicipi. Sudah kita cicipi baru tahu, oh ini rasanya. Tapi sebelum itu kita akan ada rasa selera untuk makan, ada nafsu untuk makan. Setelah kita melihat penyajiannya, cara menghidangkannya, ya kebersihannya. Ini yang perlu anak-anak pelajari. Jadi intinya anak-anak, kami memberikan pembelajaran di SPDP, materi makanan khas daerah ini jangan disalahartikan kalau disampaikan kepada orang tuanya. Bukan berarti guru SD 14 ini rakus makan-makan baik. Tapi bagaimana cara kami memberikan suatu materi ya yang nanti bermanfaat bagi anak-anak ke depannya. Ini kalau di dalam kurikulum mereka, ini namanya praktik baik. Dalam kurikulum merdeka, kegiatan-kegiatan seperti ini dinamakan praktik baik. Ya, praktik baik, praktik yang baik yang akan kita laksanakan dan membiasakan anak-anak untuk ke masa depan. Ya, ini tujuannya. Jadi nanti kalau ditanya orang tuanya, ngapain katanya praktek makan-makan kayak itu baik? Bukan makannya yang kami ambil, tapi bagaimana cara kami memberikan pembiasaan praktek baiknya kepada anak-anak, mulai daripada penyajian, ya, terus penataan di atas mejanya, terus bagaimana cara kita meletakkan sendok makannya, terus cangkirnya, ya. Ini yang terpenting. Terus yang berikutnya apa? Bagi si penyanyi ya harus berpakaian bersih. Terus terang ya, Pak Nasron hobi makan di emperan. Tapi harus tengok dulu. Yang pertama warungnya bersih apa tidak? Yang kedua uangnya itu dewek. Kalau tunggal badannya, nggak galak pada sebuah lah di situ namanya pindang apa namanya, nggak salah-salah gambar. Tapi kita tengok dulu tempatnya bersih apa tidak?
terus uangnya nyajikannya. Nah berarti kita di sini anak-anak di dalam penyajian itu kita harus bersih. Jangan gitu sambilnya. Siapa tahu kami anak-anak buka rumah makan. Ya, kamar dari SMA, anak-anak membuka kewirausahaan. Makanya sering kita melakukan kegiatan kewirausahaan di sekolah ini untuk menyiapkan diri kita ke depannya. Mungkin anak-anak nanti buka rumah makan, warung makan. Ingat nggak ya? Pertama penampilan kita sendiri dari pakaian, ya. Terus jangan juga lah bau keringat badannya. Pas nak nyajikan ini kamu kita makan, pas kita nyajikan dia bau keringat, bau kelek. Itu orang tak mau lagi makan di tempat kita. Jadi penampilan kita harus benar-benar. Jadi warung makan itu yang bagian dapur, jangan galak masuk ke bagian tempat penghidangan. Yang bagian penghidangan dan pelayanan itu harus tersendiri. Kalau dua kunci ini anak-anak pegang, insya Allah warung anak-anak akan rame. Karena apa? Pak Rasul sudah pengalaman buka warung nasi sudah sering Pak Rasul. Ya, penataan ruangan, penataan tempat itu yang paling perlu utamakan. Terus penataan di dalamnya harus bersih. Orang juga yang menyajikan itu juga harus bersih. Ya, ingat ya, entah itu warung pempek, entah itu warung gado-gado, entah itu warung makan, pokoknya berkaitan dengan makanan. Anak-anak ingat 3 hal. Yang pertama, kebersihan lingkungannya, penataan tempatnya, dan tentu kebersihan diri kita sendiri. Ya, dari pakaian kita sudah tuh kalau pacar pakai parfum biar wangi, ngidang ke, jangan bau keringat, bau kelek, bau asap. Ya, habis dari masak di dapur tadi langsung ngidang ke tamu kita. Nah, lokak besok lagi datang ke warung kita. Paham anak-anak ya? Insya Allah ini akan menjadikan modal bagi anak-anak untuk kedepannya sebagai hasil dari praktik baik selama anak-anak belajar di SD Negeri 114 Palembang. Kami selaku guru dan tenaga pendidik SD 114 Palembang mengucapkan terima kasih atas apa yang sudah anak-anak upayakan ini, dan mudah-mudahan ini akan bermanfaat untuk kita semua. Demikianlah anak-anak sekalian, sebagai pengarahan dari kami, Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.